Dalam komponen ruang rumah Jawa tradisional, terdapat ruang yang dinamakan pasren. Pasren merupakan salah satu ruang khusus yang disakralkan dalam rumah Jawa tradisional. Ruang pasren menempati posisi tengah dari ruang-ruang yang lain. Oleh karenanya, pasren juga disebut dengan nama sentong tengah. Sentong tengah disebut pasren karena sentong ini merupakan sebuah ruang atau kamar yang memang dikhususkan untuk penghormatan atau pemujaan kepada Dewi Sri. Dewi Sri dalam masyarakat Jawa juga dikenal dengan sebutan Mbok Sri. Disebut demikian karena Dewi Sri merupakan sosok mitologis yang dirasakan begitu dekat dengan hati masyarakat Jawa, khususnya kaum tani. Sifat Mbok atau Simbok yang pemurah, welas asih, pemaaf dan melindungi inilah yang dihormati sebagian masyarakat Jawa. Bahkan istilah atau sebutan Simbok dalam masyarakat Jawa juga sering dimaknai sebagai sing gawene tombok atau yang selalu menombok. Istilah Simbok juga mengindikasikan tentang kemuliaan makhluk pemilik rahim yang melindungi, menumbuhkan, merawat dan mencintai sepenuh jiwa jabang bayi yang berlindung di dalamnya. Pada sisi lain, Simbok juga dimaknai sebagai si gembok. Kata atau istilah gembok mengacu pada pengertian alat intim perempuan. Penyebutan Simbok atau si gembok dalam khasanah kebudayaan Jawa dan banyak kebudayaan yang lain menyatakan betapa dekat hubungan anak dengan ibunya. Oleh karena itu yang disebut adalah organ yang paling rahasia. Kepaling rahasiaan ini hanya dimiliki dalam hubungan yang paling mesra, paling dekat, paling rahasia dan paling privat. Semacam hubungan cinta kasih yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu pula penyebutan Simbok pada anak di Jawa adalah Tole untuk anak laki-laki dan Wu untuk anak perempuan. Tole adalah kependekan dari kata gudole, alat laki-laki, dan Wu adalah kependekan kata untuk penyebutan alat untuk wanita. Ada juga penyebutan Li atau Nang untuk menyebut anak laki-laki. Lik untuk penyebutan anak laki-laki mengindikasikan atau mengimajinasikan tentang alat vital laki-laki yang masih bocah. Ia kecil dan sekaligus indah, serta perlu dan selalu dikasihi. Sedangkan sebutan Nang mengindikasikan tentang penegasan akan arti kelelakian bagi si anak yang disebut demikian. Selain itu ada pula sebutan Nduk dan Nok untuk anak perempuan. Nduk dari kata si genduk. Genduk dimaknai sebagai sebutan yang akrab, dekat, penuh kasih pada anak perempuan. Genduk dalam pengertian lain juga dianggap sebagai orang gadis muda yang selalu ada, dekat dengan seseorang, bisa orang tua, famili, atau majikan. Genduk adalah bagian yang tidak terpisahkan dari orang-orang tersebut di atas. Sedangkan sebutan Nok merujuk pada alat vital anak perempuan yang paling rahasia, indah, mengindikasikan kesuburan yang baik, akrab, atau intim. Sebutan Dewi sendiri dimaknai sebagai penghormatan atas sosok wanita yang tatarannya cukup tinggi di atas manusia lumrah, bahkan dianggap setingkat dewa atau setengah dewa. Pada tataran ini pula sosok Dewi selalu diidealisasikan sebagai sosok yang memiliki sifat atau kemampuan yang berlebih yang tidak dimiliki manusia biasa. Demikian pun dengan Dewi atau Mbok Sri. Di dalam pasren berisi kasur, bantal, dan guling. Selain itu ada pula empluk-empluk, kecohan, telupak. Kadang dilengkapi juga dengan sepasang bokor atau kapstok, sisir dan serit, acuk-acuk dan kelemuk. Kesemuanya diatur dengan rapi karena kesemuanya dipersembahkan untuk Dewi Sri yang dihormati. Bahkan untuk bantal dan gulingnya bisa berjumlah lebih dari 3 dan disusun bertingkat-tingkat. Selain itu pada bagian depan pintu kamar pasren biasanya diletakkan 2 buah patung yang menggambarkan sepasang pengantin. Patung tersebut dikenal dengan nama Loro Blonyo. Secara ringkas, Loro Blonyo dianggap sebagai manifestasi dari Dewi Sri dan Bathara Sadana. Ada juga yang menganggap sebagai manifestasi dari Dewi Ratih dan Dewa Kamajaya, yakni Dewa Cinta atau Dewa Asmara, suatu pasangan yang saling melengkapi dan abadi. Menurut kepercayaan Jawa, arah hadap kamar pasren harus ke utara atau selatan. Tidak ada keterangan yang dapat menjelaskan alasannya mengapa mesti demikian. Hanya diduga kedua arah tersebut merupakan 2 arah mata angin yang disakralkan. Arah utara selalu dikaitkan dengan gunung tempat yang tinggi
Dan selatan adalah selalu diasosiasikan dengan laut. Gunung dan laut mewakili kekuatan lahiriah sekaligus magis yang diharapkan bisa bersatu dan menjadi daya tertentu bagi keamanan, kesejahteraan, dan kenyamanan kehidupan. Dua arah ini juga dianggap sebagai dua arah yang mewakili kelelakian dan keperempuanan. Kecuali itu, arah utara selatan bagi arah hadap rumah atau kamar di Jawa dianggap sebagai arah yang paling ideal. Sebab dengan arah yang demikian, penghuni rumah atau orang yang tinggal di kamar tidak akan pernah menatap matahari langsung yang terbit di timur maupun yang akan mulai tenggelam di sisi barat. Jadi sengatan panas matahari dan kesilauan sinarnya tidak akan mengganggu penghuni rumah. Patung Loro Blonyo yang biasanya diletakkan di depan ruang atau sentong tengah adalah simbol orang yang menunggu rumah. Sebuah rumah bagi masyarakat Jawa tidak boleh ditinggal dalam keadaan suwung blung. Jadi patung Loro Blonyo ini berfungsi sebagai penunggu rumah. Dengan adanya patung Loro Blonyo di dalam rumah, maka orang yang masuk ke rumah tersebut akan merasa seperti diawasi. Dengan demikian, orang yang masuk ke dalam sebuah rumah kosong akan merasa risih sendiri jika berani melakukan tindakan tercela. Keletakan patung pria dan wanita Loro Blonyo disesuaikan kedudukan masing-masing pengantin atau tuan rumah. Jika pengantin pria kedudukannya lebih tinggi daripada pengantin wanita, maka patung pria Loro Blonyo diletakkan di sebelah kanan pintu masuk pasren. Demikian pula sebaliknya, Loro Blonyo juga sering dimaksudkan sebagai simbol bertemunya unsur pria dan wanita, sekaligus lambang dari kesuburan dan keharmonisan. Ada dugaan pula bahwa Loro Blonyo merupakan lambang dari Dewi Sri dan Sadana. Selain itu, Loro Blonyo juga dimaknai sebagai perwujudan Dewi Sri dan Dewa Wisnu. Ahli lain menyatakan bahwa Loro Blonyo adalah gambaran idealisme hidup orang Jawa tentang ketentraman hidup setelah melalui proses perkawinan. Ketentraman hidup atau keselamatan adalah tonggak berpikir positif orang Jawa. Patung Loro Blonyo dianggap sebagai manifestasi dari cara berpikir positif yang demikian. Tenteram, selamat, harmonis, dan tidak ada aral melintang. Pada sisi ini pula, patung Loro Blonyo dapat dianggap sebagai semacam rangkuman dari berpikir positif yang ditumpahkan lewat imajinasi, sebuah ideologi yang dimanifestasikan secara fisik. Loro Blonyo dalam pandangan banyak ahli juga dianggap dimaknai luas, artinya asal sesuai dengan kontekstualitasnya. Namun Loro Blonyo hampir selalu dimaknai sebagai sosok dua atau loro, dan blonyo, pembaluran atau luluran. Makna lebih dalamnya adalah dua sosok yang berbeda, laki-laki dan perempuan, yang kemudian menyatu setelah melalui proses pembaluran atau peluluran. Penyatuan demikian tidak mungkin terjadi tanpa adanya rasa kasih sayang di hati kedua pengantin. Kasih sayang inilah yang kemudian menjadi landasan utama dalam perkawinan, sehingga sebuah perkawinan berlangsung abadi. Kasih sayang adalah ketulusan, keikhlasan, kesediaan diri untuk mengampuni secara terus-menerus, bukan karena terpaksa, namun karena hal itu tumbuh dari hati yang dalam. Tidak mengherankan jika hal ini juga sering dikaitkan dengan kembar mayang dan apa yang diistilahkan tari karonsi. Kembar mayang juga dianggap sebagai metafor dari pengantin laki-laki dan perempuan, lambang kesuburan itu sendiri. Demikian pun karonsi. Karonsi melambangkan dua sosok yang berbeda, laki-laki dan perempuan, yang kedua-duanya menumpahkan kasihnya untuk pasangannya. Tidak diketahui dengan pasti sejak kapan perwujudan patung Loro Blonyo ini mulai ada. Akan tetapi yang menduga bahwa patung Loro Blonyo ini mulai ada sejak zaman Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sekalipun demikian, kemungkinan besar jauh sebelum Mataram berdiri, hal itu mungkin memang telah ada, sekalipun dalam tingkat yang sederhana. Bagaimanapun, harmonisasi antara unsur kelelakian dan keperempuanan yang diwakili oleh Lingga Yoni telah ada sejak pengaruh Hindu-Buddha masuk di Nusantara. Karena istilah Loro Blonyo ditenggarai berasal dari kata loro atau dua dan blonyo atau dibalur. Hal ini diduga berkaitan dengan proses rias atau tata dandan yang dilalui dengan tahapan pembaluran sesuatu, antara lain dengan minyak wangi, air bunga, rempah wangi, dan sebagainya.
Namun ada pula yang mengartikannya sebagai lara atau sakit, dan blonyo, sakit pada kulit yang mengakibatkan kulit mengeluarkan cairan, semacam kudis ganas. Namun versi kedua ini sangat sulit dilacak runutan dan pertautannya dengan sepasang patung pengantin yang ditempatkan di depan sentong tengah ini. Umumnya patung Loro Blonyo divisualisasikan dengan wujud sepasang pengantin berpakaian basahan. Pakaian basahan adalah pakaian atau busana pengantin keraton di Jawa, di mana pengantin laki-laki mengenakan kain panjang yang disebut dodot, celana panjang cindai, mengenakan kuluk, bersumping, berkelat bahu dengan rambut bagian belakang digelung kecil dan ujungnya sering sedikit diurai. Pengantin laki-laki tidak mengenakan baju atau telanjang dada serta berkalung ulur. Sementara pengantin wanita juga tidak mengenakan baju, namun berkemben dan juga berdodot, berkelat bahu, bergelang, rambut digelung dan diberi hiasan untaian bunga melati yang hampir memenuhi semua rambutnya, dan berjunduk mentul. Sepasang patung Loro Blonyo ini umumnya dibuat dalam posisi atau formasi duduk bersimpuh dan keletakannya mengapit pintu sentong tengah. Diduga bahwa patung Loro Blonyo dulunya hanya dimiliki atau hanya boleh dimiliki oleh kaum bangsawan. Wujud visualisasinya yang berbusana basahan mungkin menegaskan akan alasan tersebut. Selain itu, sentong tengah yang berhias cukup mewah umumnya juga hanya terdapat pada rumah-rumah besar seperti joglo, yang juga dilengkapi dengan sentong kiwo dan sentong tengen, gandok kiwo dan gandok tengen, pringgotan, pendopo, gadri, sumur depan, sumur belakang, musola, pawon gedungan, dan sebagainya.